kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아요. 괜찮아. Assalamualaikum semuanya. Halo, perkenalkan nama aku Navashana Vega Putri. Jadi di video kali ini aku mau ngapain sih? Kira-kira aku mau ngapain ya? Jadi kali ini aku bakal menjelaskan tentang ulangan MTKW bab pertama. Daripada lama-lama, yuk kita tonton videonya. Nah, nomor satunya itu soalnya itu ada pada kubus ABCD, EFGH, tentukan jarak titik H ke titik DF. Nah, di sini pada kubus, berarti kita gambar dulu kubusnya ya. Titiknya itu ada ABCD, EFGH. Nah, yang ditanyakan itu apa? Jarak titik H ke titik DF. Titik H ke titik D dan F. Nah, kita lihat dulu titik HDF itu membentuk apa? Membentuk segitiga. Oke. Makanya kita gambar dulu segitiganya di sini. Kenapa kita gambar? Karena ini titiknya itu membentuk segitiga. Oke. Lanjut. Kenapa bentuk segitiganya begini padahal di sininya di kubus itu bentuknya kayak gini? Kenapa beda? Karena kita balik lagi ke yang ditanyakan, tentukan jarak titik H ke DF. H ke DF. Berarti DF itu D ke F. Oke. Berarti awal-awal kita cari panjang diagonal ruang kubus. Cari dulu panjangnya itu berapa. Nah, rumusnya itu sama dengan S akar 3. S itu apa? S itu sisi. Kenapa ini bisa 6 akar 3? Karena S-nya itu sisi. Sisinya itu berapa? Sisinya itu 6 cm. 6 cm itu dapat dari mana? Karena soalnya begitu. Oke? Nah, lanjut. Kenapa bentuknya segitiganya beda lagi? Dari yang kayak gini ke kayak gini terus ke kayak gini. Kenapa? Karena itu biar mempermudah kita, karena yang ditanyakan mencari miringnya. Kenapa dibentuknya itu? Karena biar kita bisa mempermudah mencari miringnya. Kenapa ini tiba-tiba 6 akar 3? Kenapa? Karena 6 ini dapat dari mana? 6 itu sisinya ya. Nah, 6 akar 3-nya ini dapat dari mana? 6 akar 3-nya itu dari yang udah kita cari tadi pakai rumus panjang diagonal ruang kubusnya itu, yaitu S akar 3. Berarti hasilnya 6 akar 3. Nah, makanya itu sama aja dengan DF. Jadi kita masukkan di DF ya. Kenapa beda lagi nih angkanya nih? Ini kan HDF, ini HGF. Kenapa? Karena ini kan sisinya sama. Jadi kita mencari miring ya. Karena di sini membentuk selain yang ini, apalagi yang membentuk segitiga ini nih. Ini membentuk segitiga juga. Jadi ini termasuk segitiga juga ya kan? Titik HGF. Nah, ini 6 itu dari mana? Dari sisi. 6 itu dari mana? Sisi. Nah, ini kenapa 6 akar 2 sedangkan ini 6 akar 3? Nah, itu cara mencari 6 akar 2-nya itu kita cari miring. Miring itu rumusnya apa? Samping akar 2 ditambah depan akar 2. Samping pangkat 2 ditambah depan pangkat 2. Nah, habis itu kita masukin lagi akar, sampingnya itu berapa? 6. 6-nya itu dari mana? Sisi ini ya. 6 akar pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Depannya itu ini. Nih. Nah, jadi ini kan sama-sama ini 6 kita masukin. 6 pangkat 2 itu berapa? Terus kita tambah dengan ini 6 pangkat 2. Jadi hasilnya kita sederhanakan menjadi 6 akar 2. Oke, lanjut. Nah, ini kita bentuk lagi segitiganya. Terus kita kenapa dia ininya segitiganya tuh angkanya beda-beda lagi? Sebenarnya sama, cuma iniin aja di kayak miringin gitu, biar kita bisa mencari luas dari segitiga yang ada di kubus ini. Terus biar kita bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa di H? Karena yang ditanyakan dari titik ke H ke DF. Nah, H ini tuh membentuk apa? Membentuk sudut ya. Sudut. Terus kita kasih garis nih, kasih ke bawah ini. Berarti ini X. Dan ini T itu apa? Tingginya nih. Nah, ini A itu apa? Alas. Nah, kita mencari luas itu rumusnya 1/2 dikali A dikali T. Nah, habis itu 1/2 dikali alasnya itu berapa? HD. Titik H ke titik D. Makanya tulis HD. Terus dikali tingginya itu HF. Berarti titik H dan F. Oke. Terus kita masukin angkanya. 1/2 dikali 6. 6 itu dari mana? 6 itu balik lagi nih. HD. Kita lihat di sini. HD 6. Oke. Nah, makanya kita masukkan 6. Terus kita cariin kita lihat lagi HF. HF itu berapa di sini? HF 6 akar 2. Oke. Jadi kita tinggal kita jumlahkan tuh. 1/2 2 dibagi 6 berarti 3. Nah, habis itu 3 dikali 6 18. Nah, akar 2-nya tinggal kita turunin. Jadi hasilnya 18 akar 2. Nah, itu belum selesai ya. Habis itu kita cari lagi luas segitiganya. Segitiganya ya. Nah, rumusnya itu tetap sama. 1/2 dikali A dikali T. Terus kita masukin luas segitiganya berapa nih yang udah kita cari? 18 akar 2 ditambah 1/2 alasnya itu apa? Alasnya kita lihat di sini, DF nih. Kenapa beda lagi akarnya sama yang ini? Karena kita balik ke yang ditanyakan di soalnya ya. Jadi DF-nya itu berapa nih? Ini alas ya. DF-nya itu berapa?
kita masukkan. Habis itu dikali tingginya itu mana? HX ini yang ini nih. H dan X ini tinggi. Oke, jadi kita masukkan itu luas segitiganya berapa? 18 akar 2 sama dengan 1/2. Terus DF-nya itu berapa nih DF-nya nih? Kita lihat lagi, DF 6 akar 3. Berarti kita masukkan 6 akar 3 dikali HX. HX-nya itu berapa? HX-nya itu belum tahu. Nah, itu yang kita mau cari, oke. Nah, terus 18 akar 2, nah ini disederhanakan ya. 2 dibagi 6, 3. Nah, terus kita turunin 3 akar 2. Nah, ini 18 akar 2 sama dengan 3 akar 2 dikali HX. Nah, 3 akar 3-nya ini kita rubah, kita pindahin. Nah, kita pindahin berarti itu dibagi ya. Dibagi berarti 18 akar 2 dibagi 3 akar 3. 18 dibagi 3 itu 6. Sama dengan HX. Nah, 6 ya. 6 akar 2 ini kan masih ada akar 2-nya. Nah, ini kan akar 3 belum kita apa-apain, jadi tetap kita tulis akar 3. Nah, habis itu kita samakan penyebut sama pembilangnya, itu berarti berapa? Akar 3. Kita samain akar 3 per akar 3. Jadi akar 2 dikali akar 3 sama dengan nih, ini kita tulis dulu ya, 6. Akar 2 dikali akar 3. Akar 2 dikali akar 3 akar 6. Nah, terus ini akar 3 dikali akar 3 berarti 3. Karena akar ketemu akar jadi hilang akarnya ya, jadi 3. Nah, habis itu 3 dibagi dengan 6 hasilnya 2. Berarti kita sederhanakan menjadi 2 akar 6. Nah, itu. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor kedua. Nomor kedua soalnya itu ada tentukan jarak titik W ke garis PR balok pada titik PQRS TU PW dengan panjang. Nah, jadi ada gambar pada soal itu emang sudah ada gambar baloknya dan sudah ada titiknya. Nah, pertama itu ada PQRS TU VW. Nah, terus sudah diketahui juga PQ itu titik PQ itu 6 cm. PQ itu berarti dari titik P ke Q berarti 6 cm. Nah, titik RV itu berarti R ke V itu ada 4 cm, 5 cm. Nah, titik QR ada 6 cm, QR ada 6 cm. Nah, pertama-tama kita cari dulu titik VQ karena belum ada diketahuinya di soal itu belum diketahui. Jadi kita cari dulu titik VQ. Nah, rumusnya itu RV pangkat 2 akar RV pangkat 2 ditambah QR pangkat 2. Nah, titik RV-nya itu berapa? RV-nya itu 4 cm. Berarti kita tulis terus titik QR-nya itu ada berapa? Titik QR itu 6 cm. Jadi tinggal kita masukkan akar 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, terus tinggal kita hasilin. Akar 4 kuadrat itu berapa? 16. 6 kuadrat itu berapa? 36. Nah, habis itu tinggal kita hasilin akar 16 ditambah 36 hasilnya berapa? Akar 52. Oke, kita lanjut. Nah, habis itu kita cari titik PO. O itu yang mana? Nih, O itu yang ini. Nih, jadi ini membentuk titik. Nah, ini tuh di tengah-tengahnya itu. Nah, ini titik O. Nah, di sini juga nih. Ini adalah titik ini titik PW dan titik QV itu sama karena dia tingginya itu sama nih. Berarti titik VW dan titik PW itu titik VQ dan titik PW itu berarti akar 52. Nah, berarti kita cari titik P dan O. Kenapa kita tambahin titik O? Karena kita mencari tengahannya ini juga nih. Nah, titik O itu tuh tengahnya di sini nih, tengah-tengahnya dari balok itu. Nah, habis itu kita cari titik PO. Nah, titik PO itu rumusnya apa? 1/2 PR sama dengan akar PQ pangkat 2 ditambah QR pangkat 2. Nah, habis itu kita tinggal turunin dulu yang ini. Nah, kita hasilin dulu yang ini, baru kita hasilin juga yang ini. Kita turunin 1/2 PR ditambah PQ-nya itu berapa? PQ-nya itu 8 cm. Dan QR-nya itu berapa? QR-nya itu 4. Oke. Jadi PQ pangkat 2 ditambah QR pangkat 2. Nah, PQ-nya itu 8, nah terus QR-nya itu 6. Jadi terus yang ini tetap kita turunin, masih kita turunin, belum kita hasilin. 1/2 PR sama dengan kita hasilin 8 pangkat 2 itu berapa? 64. 6 pangkat 2 itu berapa? 36. Jadi kita hasilin jadi akar 64 ditambah 36. Terus ini tetap masih kita turunin 1/2 PR sama dengan ini kita hasilin 64 ditambah 36 itu berapa? 100. Berarti akar 100. Akar 100 itu berapa hasilnya? 10. Jadi akar 100 ini kita sederhanakan menjadi 10. Nah, habis itu 1/2-nya itu kita pindahin ke sini. Kita pindahin 1 kali 10 itu 10. Nah, berarti sisa pangkat 2-nya nih. Berarti PR sama dengan 10/2. Hasilnya berapa? 5 cm. Nah, habis itu kita cari jarak W ke garis PR. Ya, kita balik lagi ke soal karena yang ditanyakan itu jarak W ke garis PR. Nah, kita buat dulu segitiganya. Kita masukin angka-angka yang sudah kita cari tadi. Habis itu kita masukin rumusnya. Rumus P itu, nah habis itu kita tinggal masukin angkanya. Angkanya tadi udah kita cari, hasilnya 5 akar 52 ditambah 4/2 pangkat 2. Nah, habis itu sama dengan akar. Nah, ini kan akar 52 pangkat 2 itu berarti sama aja akar 52 dikali akar 52, berarti kalau akar ketemu akar menjadi hilang. Berarti jadinya 52 ditambah akar 4 pangkat 2 itu berapa? 16. Terus kita hasilin akar 52 ditambah 16 itu berapa? Jadi akar 68. Nah, akar 68 itu berapa? Akar 68 itu 8,24 cm. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 itu soalnya ada jarak titik E ke bidang PQR.
Jadi di ini tuh ada kubus. Kubusnya itu sebenarnya sudah ditentukan titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, terus titik E ke bidang P, Q, R. Nah, P, Q, R-nya juga ini sudah ditentukan dari soalnya ya. P-nya tuh di sini, Q-nya di sini, dan R-nya di sini. Dan di titik P, Q, R itu membentuk segitiga. Oke. Jadi, kita tulis dulu diketahuinya itu berapa. ER-nya itu berapa, EP-nya itu berapa. E, titik ER, EP. Nah, ER, EP-nya itu ER-nya itu 5 dan EP-nya itu juga 5. Nah, terus udah diketahui juga titik AB-nya itu 10. Oke. Nah, habis itu kita cari dulu titik PR. Titik PR. Jadi kan tadi EP, EEP, ER. Nah, sekarang PR. Nah, atau bisa juga RP. Oke. Nah, rumusnya itu ada ER pangkat 2 ditambah EP pangkat 2. Nah, akar ER-nya itu berapa? ER-nya itu 5 cm. Terus EP-nya itu berapa? 5 cm. Jadi kita masukkan akar 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, 5 kuadrat itu berapa? 25. Ditambah 5 kuadrat juga 25. 25 tambah 25, 50. Berarti akar 50. Akar 50 itu kita sederhanakan menjadi 5 akar 2. Oke, lanjut. Kita bentuk dulu segitiganya, karena ini kan membentuk segitiga. Jadi kita tulis bentuk segitiganya. Nah, di soal itu ditanyakan jarak titik E ke bidang P, Q, R. E ke bidang P, Q, R. Nah, oke. Nah, EP-nya itu berapa? EP-nya itu kita masukin 5. ER-nya itu berapa? 5. Nah, habis itu, nah, terus ininya PR-nya juga kita masukin. PR-nya itu ini yang sudah kita cari tadi. Oke, 5 akar 2. Nah, habis itu kita masukkan rumus L luas PER ditambah luas LPE. Nah, luas terus kita turunin lagi. Rumusnya itu berarti 1/2 EP dikali ER sama dengan 1/2 LP dikali TE. Nah, habis itu kita karena 1/2-nya ini ada 2, jadi kita bisa coret. Dan ini juga dicoret. Nah, habis itu EP-nya berapa? R-nya berapa? Tinggal kita masukin 5 kali 5. Terus PRP-nya itu berapa ini? Akar 5 akar 2. Terus dikali TE-nya itu belum kita ketahui. Jadi 5 kali 5 25. Terus 5 akar 2 ini kita pindahkan atau kita bagi. Nah, sama dengan jadi biar TE-nya ini sendiri, karena yang kita cari itu TE. Nah, habis itu 25 dibagi 5 itu berapa? 5. Nih, 25 dibagi 5 itu hasilnya 5. 5 akar 2, karena kenapa masih akar 2? Karena 2 akar 2 ini belum diapa-apain sama dengan TE. TE-nya itu yang kita cari. Nah, habis itu 5 akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Ini kita samakan penyebutnya sama dengan TE. Terus kita hasilkan 5 dikali akar 2 itu 5 akar 2. Nah, terus akar 2 dikali akar 2 itu akarnya kan ini ada 2, jadi akarnya hilang jadi 2. Oke, akarnya jadi hilang. Karena akar ketemu akar jadi hilang. Jadi hasilnya itu TE sama dengan 5 akar 2 per 2. Nah, jadi ini tuh adalah soal terakhir, yaitu soal nomor 4. Nah, di sini tuh ada bidang limas. Nah, limas ya, berbentuk limas. Kita ditanyakan itu tentukan jarak titik T ke titik bidang A, B, C, D. Titik T ke bidang A, B, C, D. Nah, habis itu kan ini udah kita ketahui ya. Udah diketahui titik ininya tuh 6 cm. 6 cm itu apa aja? Berarti ini titik TC, TB, TD, TA, itu tuh titiknya 6 cm karena dia tuh sama besarnya gitu ya. Nah, terus titik AB, titik BC, titik CD, titik DA itu sama juga 8 cm. Karena dia segitiga, jadi di sini tuh sama aja, sama. Nah, kita pertama-tama kita gambar dulu segitiganya. Tentukan jarak titik T ke titik A, B, C. Aku terserah kalian mau pakai ini yang mana, apa titik yang mana, bisa titik titik TOB, titik A, titik TOA, titik TOC, titik TOD, terserah. Nah, aku pakainya titik TOA. Nah, habis itu nih titik TOA. Ini kenapa O ini? Kan karena yang ditanyakin itu tentukan jarak titik T ke bidang ABCD. ABCD berarti ke tengah-tengah ini atau titik pusatnya. Nah, ya. Nah, habis itu aku sih pilihnya titik A, O sama titik T, O, A, titik T, O, A, oke. Nah, titik ininya kan ini sama 6 cm, 6 cm, jadi 6 cm. Nah, habis itu ini belum ada titik A, O, A-nya itu belum ada. Jadi kita cari titik O, A-nya ini berapa. Nah, cara cari titik T, O, A-nya itu kita cari dulu titik AC-nya ini berapa. Terserah juga sih, bisa cari titik AC atau titik D, B, terserah pokoknya. Nah, habis itu aku gambar lagi, terserah mau pakai titik yang mana. Aku pakai titik C, A, B, C ini, A, B, C, karena aku mau cari titik yang A sama C ini. Nah, ini 8 cm karena ini kan 8 cm, 8 cm, 8 cm, 8 cm ini sama semua pokoknya ya. Nah, habis itu yang beda itu sudut miringnya ini. Nah, terus kita cari sudut miringnya itu. Sudut miringnya itu rumusnya itu akar samping kuadrat ditambah depan kuadrat. Atau kalau pakai rumus Pitagoras bisa juga akar T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat. Terserah aku, tapi pakainya yang samping kuadrat ditambah depan kuadrat itu sama aja, soalnya lebih gampang aja dibedanya gitu. Nah, habis itu tinggal kita masukin SA-nya itu berapa, sampingnya itu berapa, 8. Terus depannya itu berapa, 8. Habis itu kita masukin akar 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Terus kita sederhanakan menjadi 8 akar 2. Nah, habis itu kan titik AC-nya ini 8 akar 2 ya. Titik AC-nya ini 8 akar 2. Berarti kalau titik AO-nya ini setengahnya dari 8 akar 2. Berarti sama aja seperti 1/2 dibagi 8. 8 akar 2. Berarti sama aja 8 dibagi 2, 4 akar 2. Berarti sama aja 4 akar 2. Nah, ini sama. Nah, berarti titik O ke A nya itu udah ketemu, yaitu 4 akar 2. Setengah dari AC nih, AC yang udah kita cari pakai rumus miring. Nah, habis itu yang ditanyakan titik T ke A, B, C, D. Nah, habis itu berarti titik T ke O ini ke tengah-tengah sini, ke titik pusatnya. Nah, rumusnya itu TO sama dengan akar M1 kuadrat dikurang T1 kuadrat. Nah, habis itu kita masukkan nih akar
MI-nya tuh berapa, M1-nya tuh berapa, miring satunya itu berapa, miringnya itu berapa. Nah, miringnya itu 6 nih, yang sudah kita ketahui ya. Kan ini sama semua nih miringnya nih ya. Kita bukan pakai yang ini ya, karena kita pakai yang ini karena yang dicari itu titik T keseluruhan ini, bukan cuma setengah yang sini, oke? Nah, habis itu miringnya itu berapa? 6, ini kan sama 6, 6, 6, 6. Terus ininya berapa nih? T1 kuadratnya itu berapa nih? T1 kuadratnya itu berarti dari titik ini ke tengah-tengah sini nih, titik A ke O. Berarti itu ini yang udah kita cari yaitu 4 akar 2 kuadrat. Nah, habis itu kita hasilin akar 6 kuadrat itu berapa? 36. 6 kuadrat itu berapa? 36. Terus dikurang, ini kenapa bisa hasilnya 32? Karena 4 kali 4 4 kali 4 16. Nah, terus akar 2 dikali akar 2 itu akar 4. Akar 4 itu hasilnya 2. Jadi 16 dikali 2 itu 32. Nah, habis itu berarti 36 dikurang 32 berarti akar 4. Akar 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan 2. Nah, gimana nih penjelasan ulangan MTKP pertama aku? Jangan lupa tungguin penjelasan aku berikutnya ya. Bye bye.